dapat kami jelaskan kepada semua pemirsa bahwa Taman Satwa Taru Juruk Surakarta itu kan ditutup tanggal 16 Maret 2020 kemarin. Kemudian dibuka kembali untuk pengunjung di tanggal 19 Juni 2020 dengan batasan-batasan usia. Nah, batasan-batasan usia ini memang kita mengikuti peraturan ataupun surat edaran yang diterbitkan oleh Wali Kota Surakarta. Dalam sejarahnya itu kan pertama kali itu usia pengunjung dibatasi di usia 18 tahun. Kemudian turun menjadi 15 tahun, kemudian turun lagi menjadi 12 tahun. Nah, yang terakhir SE Wali Kota itu yang terbit tanggal 13 Oktober itu turun untuk 5 tahun ke atas. Dan ini berlaku untuk semua destinasi wisata yang ada di Kota Surakarta. Nah, kami menyambut surat edaran baru ini dengan kebijakan-kebijakan yang notabene tidak baru, karena sejak dibuka kembali kami menerapkan 2 protokol, yaitu protokol konservasi dan protokol kesehatan. Protokol konservasi itu apa? Protokol konservasi adalah bagaimana mencegah penyakit dari manusia ke hewan maupun hewan ke manusia. Dan ini sudah kita lakukan sejak pandemi ada. Itu contohnya perawat satwa itu harus memakai masker khusus, kemudian menggunakan sarung tangan dalam bekerja, menggunakan sepatu yang sudah terstandarisasi, sebelum masuk kandang juga harus disterilisasi, kemudian selama merawat satwa juga harus menjaga jarak dengan satwa. Makanannya pun itu kita akan selalu awasi, kita teliti ulang sebelum dikasihkan ke satwa. Tujuannya apa? Agar satwanya juga tidak sakit. Dan alhamdulillah sampai saat ini satwanya juga tidak ada yang sakit dan tidak ada yang mati. Bahkan kalau melahirkan banyak. Ada onta, ada rusa timor, ada blackbuck, ada nilgai, ada sitatunga, ada lutung yang terbaru itu juga melahirkan. Ini menandakan bahwa kami selama mengelola masa pandemi ini berjalan dengan baik. Nah, kemudian dengan adanya kelonggaran untuk usia 5 tahun ini, tren pengunjung memang sudah naik. Kenapa naik? Karena memang dari data statistik kami, rata-rata pengunjung kami itu 40% anak-anak di usia 5 tahun ke atas. 40%-nya adalah orang tua yang mendampingi anak-anaknya. Kemudian yang 20% adalah rombongan TK dari Jawa Timur bagian barat, dari Solo Raya, kemudian juga dari Jawa Tengah bagian utara seperti Rembang, Pati, Grobogan, Demak itu juga sering mengadakan kunjungan secara rombongan yang didampingi oleh guru-guru sekolahnya masing-masing. Nah, semoga dengan adanya kelonggaran ini kami bisa menerima pengunjung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Satu hal yang terpenting adalah sudah kita pahami bersama bahwa protokol kesehatan harus memakai masker. Kalau ada pengunjung yang lupa membawa masker, kami sediakan masker. Kemudian untuk tempat cuci tangan, karena memang harus sering mencuci tangan, kita sediakan 40 titik cuci tangan, baik di pintu gerbang sebelum masuk, pas sebelum di lobi tiket, maupun sampai ke belakang, sampai di area kebun binatang kita siapkan 40 titik untuk cuci tangan. Kembali lagi saya tekankan, kita menghindari gerombolan atau jangan berkerumun. Nah, ini kita juga sudah siapkan tanda-tanda batas kandang dengan pengunjung, antar pengunjung pun juga bisa ditandai, sehingga misalkan ada 2.000 pengunjung pun masuk di Taman Satwa Taru Juruk, kami bisa menerima. Tapi yaitu tadi, tetap kita akan awasi, tetap kita akan tegur misalkan ada potensi-potensi kerumunan yang nanti bisa menyebabkan percepatan penularan penyakit corona ini. Jadi protokol yang kami lakukan seperti yang saya sebutkan tadi, protokol konservasi dan protokol kesehatan itu tetap berjalan di Taman Satwa Taru Juruk. Konsepnya adalah berwisata yang sehat, aman, dan bahagia. Untuk pembayaran tiketnya apa ada perubahan, Pak? Jadi untuk pembayaran tiket, kami dulu kan sudah membuat program resell. Jadi semua pengunjung ataupun calon pengunjung yang sudah membeli tiket di kami, yang dulu program untuk adopsi dan program resell selama KLB untuk mendukung kelanjutan operasional Taman Satwa Taru Juruk, itu bisa berlaku sampai 31 Desember tahun 2021. Kemudian bagi pengunjung yang ingin membeli langsung, itu nanti di kami ada 2 pilihan. Bisa membeli menggunakan barcode. Barcode di sini bisa transaksi online
baik itu link aja, Dana, OVO dan lain-lain. Kemudian juga bisa dengan debit, kartu kredit, e-money, kami juga terima. Kalau semuanya itu belum ada, kami juga menerima pembayaran secara tunai. Tunai pun nanti sebelum membayar juga pakai hand sanitizer, setelah membayar menerima tiket juga pakai hand sanitizer, sebelum masuk ke area kebun binatang juga di hand sanitizer lagi, sehingga sterilisasi ini tetap berjalan. Dan di internal kami sudah ada gugus tugas COVID-19, di mana tugasnya yaitu tadi memastikan karyawan kami maupun pengunjung maupun semua yang beraktivitas di dalam Taman Satwa Taru Juruk mengikuti protokol kesehatan. Ada pengurangan karyawan, Pak? Pengurangan karyawan tidak ada. Kami mengatur jam kerjanya saja sehingga biar imunitasnya terjaga. Harga tiketnya tidak berubah? Harga tiket tetap 20.000, mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan selanjutnya, maupun ada event libur nasional. Dan satu lagi, selama pandemi khusus hari Jumat kami memang tidak menerima pengunjung. Ya. Tujuannya untuk apa? Ya kita membersihkan lingkungan, biar kita juga ada waktu istirahat, meningkatkan imunitas, evaluasi apa yang perlu dikerjakan. Tapi kalau event-event ditiadakan dulu? Sementara event kita belum ada, karena ini kebijakan pelonggaran ini juga baru berjalan kurang lebih seminggu, sehingga kami nanti akan berkoordinasi dengan pemerintah Kota Surakarta, event-event apa yang kira-kira boleh dilakukan. Misalkan apakah boleh melakukan senam bersama dengan jumlah tertentu misalkan. Kalau hanya untuk senam 100 orang gitu kami nggak ada masalah. Tapi kalau jumlahnya 1000, kira-kira kami akan berkoordinasi, karena nanti kan semuanya bisa membantu dalam hal kelancaran dan keselamatan bersamanya. Ya. Harapannya apa, Pak? Harapannya pandemi ini segera berakhir, karena efek dari pandemi ini sangat terasa buat Taman Satwa Taru Juruk sebagai lembaga konservasi, edukasi dan rekreasi. Otomatis sektor pariwisata kami ada di dalamnya, kami sangat terpukul di situ. Bahkan kemarin sudah membuka program adopsi satwa. Sekarang kami juga membuka program membantu operasional kami untuk menjaga kelangsungan ini, dan pemerintah kota sudah memberi kelonggaran untuk usia pengunjung, sehingga harapannya pengunjung juga bisa berpariwisata, juga bisa mendukung kegiatan operasional Taman Satwa Taru Juruk. Karena normal banget tidak mungkin seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi setidaknya dengan adanya kelonggaran ini ya peluang ya tantangan buat kami untuk itu tadi pengunjungnya banyak, tetap terkontrol, tidak menjadi epicentrum baru untuk penyebaran COVID.